Assalamualaikum teman-teman semua. Kenalin, aku Azom. Jadi ini video pertamaku di YouTube. Ini tepat banget di hari malam takbiran. Jadi selesai puasa, hari pertama Lebaran, video ini aku tag karena memang tiba-tiba kepikiran aja gitu ya. Uh, jadi sebenarnya aku itu seseorang yang aktif di media sosial, di Instagram lebih tepatnya. Itu aku berbicara banyak sih, cuman lebih spesifiknya ke arah Islamik yang fokusnya juga ke Gen Z. Jadi aku kan kebetulan juga sama-sama Gen Z kan. Jadi kayak kita pengen, tujuanku bikin konten itu adalah memang apa ya, istilahnya membantulah merangkul teman-teman Gen Z di luar sana yang mungkin masih di tahap belajar atau mungkin masih baru banget mau mulai belajar. Itu aku memposisikan diriku berada di samping mereka. Jadi aku apa istilahnya, merangkul lah satu sama lain kayak gitu. Jadi video di YouTube ini itu tujuannya aku biar bisa leluasa untuk ngobrol lebih panjang dengan teman-teman semua. Karena kalau di Instagram atau di platform lainnya itu terbatas sekali durasinya, ya kan. Jadi insya Allah mulai hari ini aku pengen aktif di YouTube juga. Jadi biar bisa sharing banyak ya. Oke, mungkin langsung aja. Jadi aku itu tipikal orang yang suka banget ngomong, suka banget yapping dan lain sebagainya. Jadi aku rasa ini kesempatanku buat bisa ngobrol bareng teman-teman semua. Dan yang pertama ingin aku bahas, aku tidak ingin langsung jauh-jauh ke pembahasan tentang agama dan lain sebagainya, tapi aku pengen membahas fokus tentang bagaimana hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Ini fenomena yang apa ya istilahnya, lumrah banget lah di usia kita, entah itu kita merasakan atau tidak, tapi di sekitarku banyak sekali yang merasakan hal ini. Penyakit ini adalah namanya people pleaser, ya kan. Kalau teman-teman bingung people pleaser itu apa, jadi aku ini sambil ngelihat PowerPoint ya, karena memang aku susun sedemikian rupa supaya pembahasannya itu tidak ngalor ngidul, oke? Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu apa itu people pleaser itu adalah kayak kita tuh ngerasa selalu bilang iya secara di mulut, tapi di hati kita tuh kayak enggak gitu, paham nggak? Jadi kayak kenapa kata iya itu bisa keluar? Karena kita punya rasa ketidakenakan sama orang lain. Nah, itu people pleasure. Intinya kayak gitu. Jadi kayak kita tuh selalu ngerasa nggak enak buat nolak ajakan orang lain, nolak permintaan orang lain, dan sebagainya. Nah, itu adalah satu penyakit sih. Aku berani bilang itu penyakit karena itu bikin apa ya, hadirnya itu cuma bikin capek kita sendiri. Makanya kan kalau penyakit itu kan adalah sesuatu yang bikin kita lelah dan sebagainya gitu kan. Kayak ya Allah, tidak bisa menikmati hidup sebagaimana mestinya gitu. Nah, people pleaser ini aku tetapkan bukan aku sih, cuman kayak aku merasakan kalau people pleaser ini adalah sebuah penyakit yang banyak sekali dirasakan oleh anak muda atau mungkin orang-orang di luar sana dan lain sebagainya. Itu menjadi PR buat kita semua, termasuk aku juga, karena aku juga pernah berada di posisi itu. Dan ya alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, aku sudah tidak apa ya, rasa ketidakenakanku sudah alhamdulillah sudah aku bisa leluasa, jadi lebih nikmat gitu untuk menjalani hidupnya. Nah, jadi intinya ketika kita menjadi people pleaser itu, kita itu bakal lebih banyak capeknya gitu. Kalau kita lebih banyak capeknya, itu pasti kita nggak bakal enjoy buat ngejalanin hidup, entah itu mau belajar, mau kerja, mau main, mau healing pun jadi nggak nyaman gitu. Karena apa? Karena masih ada kepikiran-kepikiran yang kita rasa, iya kita tahu kalau itu salah, tapi rasanya sulit banget buat dihilangin. Nah, di video ini aku pengen ngebahas itu bersama teman-teman semua, bagaimana step by step supaya kita tidak jadi people pleaser lagi. Dan ini juga based on my experience, jadi insya Allah aku kemas sedemikian rupa supaya ini bisa relate juga buat teman-teman semua. Oke? Baik. Apa itu people pleaser? Tadi kita udah ngebahas secara dasarnya ya. Jadi people pleaser itu adalah kebiasaan selalu ingin menyenangkan orang lain. Jadi diri kita itu nggak dipeduliin. Yang penting orang lain seneng, oke, beres. Nah, itu namanya people pleaser. Jadi kayak kita tuh ngerasa kalau di dunia ini kita harus banget, wajib bahkan untuk menyenangkan orang lain. Tapi apakah itu salah? Ada salah, ada benar. Nah, people pleaser ini kenapa bisa disebut salah? Karena di dalam people pleaser itu kita tidak mempedulikan diri kita sendiri. Full, totally, 100% kita hanya ke orang lain.
Tapi kalau kita bisa bisa membagi rata antara kita dengan orang lain, menyenangkan diri kita sendiri, menyenangkan orang lain, itu justru lebih bagus gitu loh. Itu baik malah, karena kita mempererat silaturahmi, mempererat persaudaraan dan sebagainya, itu kan jadi bagus kan. Tapi kalau kita bikin capek hati kita sendiri, itu jadi penyakit akhirnya gitu. Nah, terus mengorbankan kebutuhan diri demi diterima sama orang lain. Kayak misalnya kita itu butuh sama sesuatu barang mungkin, tapi kita itu mengorbankan apa yang kita butuhkan untuk orang lain. Nah, itu jadi kayak toksik juga kan. Jadi makanya kenapa ketika kita itu berinteraksi atau memiliki hubungan dengan orang lain, maksudnya hubungan pertemanan, hubungan romantisme dan lain sebagainya, itu kalau kita tidak bisa memanage itu dengan baik, itu justru jadi penyakit. Justru bukannya baik ketika kita punya hubungan dengan orang lain, tapi malah jadi penyakit gitu. Padahal kan kalau bersosialisasi itu kan asik kan, kalau itu tidak toksik. Kalau toksik itu kita bakal capek, serius. Terus yang selanjutnya, kita tuh selalu bergantung pada validasi eksternal. Validasi orang lain itu, jujur itu menjadi nomor satu yang harus kita cari ketika kita jadi people pleaser. Kita nggak peduli sama validasi diri kita sendiri. Azum nih udah oke kok, itu aku yang ngomong sendiri. Tapi aku kurang serg gitu. Karena belum ada orang lain yang ngomong, Azum oke banget nih, ini. Kalau ada orang yang ngomong gitu, baru ngerasa kayak, wah oke, puas gitu. Tapi kalau belum ada orang kayak gitu, itu nggak bakal puas sama sekali dan selalu menyalahkan diri sendiri gitu. Makanya nggak nyaman jadinya ngejalanin hidup itu. Oke, next. Jadi kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu kalau kita sebagai people pleaser itu, kita itu susah banget untuk berkata tidak. Itu sulit banget itu. Kayak misalnya kita diajak ngopi. Zom, ngopi yuk. Aku nggak mau, soalnya aku capek, aku lagi nabung, aku masih banyak urusan dan sebagainya. Tapi karena aku people pleaser, aku nggak bisa bilang kayak nanti aja deh, next time ya. Aku nggak bisa ngomong gitu pasti. Tapi pasti selalu kayak, ayo deh boleh, mumpung kosong. Kosong apanya? Padahal kan kita punya kesibukan, terus punya uang yang harus ditabung dan sebagainya. Nah, people pleaser itu sulit banget untuk berkata tidak, untuk menolak ajakan, untuk menolak permintaan dan sebagainya, itu sulit banget. Makanya itu jadi penyakit yang benar-benar harus kita selesaikan bareng-bareng. Mungkin ada beberapa orang, sebagian orang yang mungkin bisa menyelesaikan penyakit itu dengan mandiri gitu. Karena ya namanya juga manusia ya, bermacam-macam gitu. Tapi di sini kita lihat ya bahwasanya kalau setiap orang yang menjadi people pleaser itu sulit banget untuk berkata tidak atau menolak ajakan orang lain gitu. Nah, ketika ada rasa nggak enakan untuk menolak, itu pasti ngerasa bersalah ketika menolak ajakan orang lain itu. Ngajak teman kita sendiri deh, teman atau sahabat atau siapapun itu, ketika kita coba sekali untuk menolak ajakan mereka, itu pasti langsung kepikiran berhari-hari, nggak bisa tidur karena nolak ajakan mereka. Padahal everything is okay gitu, nggak masalah sebenarnya. Itu nanti ke pembahasan ke belakang. Cuman aku pengen make sure, aku pengen garis bawahi bahwasanya banyak sekali orang yang menjadi people pleaser dan ketika menolak ajakan itu menyesalnya minta ampun. Maksudnya kayak, ya Allah, aku tadi nolak ajakan mereka, aku nolak ajakan dia, aduh dia benci kayak sama aku. Itu pasti kepikiran tuh, udah pasti. Karena apa? Karena karena kita sudah terbiasa untuk mengiyakan semua ajakan yang diajak ke kita gitu. Nah, itu harus terbiasa tuh. Nanti kita bahas ya. Terus kenapa orang yang people pleaser itu ngerasa bersalah kalau menolak ajakan? Karena dia itu, people pleaser itu nggak suka yang namanya konflik. Kalau dia udah dihadapi oleh suatu konflik, pasti dia juga ngerasa bersalah di konflik itu. Padahal kan konflik itu kan timbul karena ada sebab yang ya bermacam-macam lah ya. Tapi balik lagi bahwasanya konflik itu kan terjadi di antara satu dan dua orang. Maksudnya ada lawannya lah pasti. Nggak mungkin kan konflik sendiri gitu sama kaca sama cermin gitu, nggak mungkin kan. Jadi kayak dia takut adanya konflik ketika menolak ajakan itu. Nah, dia menghindari konflik itu supaya kayak nggak usah ribet lah, iyain aja kayak gitu. Padahal itu sebenarnya nggak selalu baik buat kita kayak gitu. Terus overthinking setelah interaksi sosial. Nah, overthinking itu adalah penyakit yang bener-bener itu bener-bener PR banget sih buat kita, serius. Overthinking itu sebenarnya boleh banget, karena ya kita dikaruniai akal untuk berpikir, untuk thinking gitu kan. Tapi kalau udah over yang berlebih gitu ya, kita overthinking ya mungkin kita mikirin masa depan, kita mikirin kerjaan dan sebagainya, itu wajar karena memang
ya memang harus dipikirkan gitu kan. Tapi ketika sudah yang over banget sampai bikin kita menyakiti diri sendiri, sampai membuang-buang waktu kita cuman buat berpikir, sampai tidak melakukan usaha yang seharusnya dilakukan, itu baru salah. Nah, ketika people pleaser ini terjadi konflik di antara dia dengan temannya, itu pasti akhirnya ada overthinking setelah konflik selesai, tapi overthinkingnya masih ada. Ini dia bakal masih temenan sama aku gak ya? Itu kan jadi kayak bahan overthinking baru yang sebenarnya kayak nggak perlu dipikir-pikirin banget gitu loh. Ya kan kita nggak tahu kan, itu sebenarnya bisa diselesain kalau kita ketemu sama orangnya lagi. Tapi kalau ya pasti malam kan buat istirahat di rumah atau di kos dan sebagainya, itu fase-fase dimana overthinking itu lagi bergejolak banget gitu. Jadi kayak kita nggak bisa mau ngapa-ngapain, nunggu besok baru oke. Karena kan kalau kita tanya di chat itu kan entah itu sungkan, entah itu nggak bisa ngelihat reaksinya kan. Maksudnya iya kok tadi aku maafin gitu. Tapi apakah raut wajah ketika ngetiknya itu benar-benar senyum atau tetap marah, itu kan nggak tahu kan. Jadi kayak ya sudah, nunggu keesokan harinya baru bisa ketemu gitu. Terus sering mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Ini benar-benar PR banget. Karena ketika kita sudah mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri, itu ya ada kalanya ketika kita harus mendahulukan orang lain dalam hal kebaikan dan lain sebagainya. Tapi kalau sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan seperti itu malah justru jatuhnya jadi penyakit baru lagi buat diri kita, kayak gitu. Nanti bakal ada pembahasannya kok. Terus next, aku pengen ngebahas tentang ininya ya, cara berhenti jadi people pleaser step by stepnya. Jadi ini pelan-pelan kita. Ini mohon maaf ya kalau ada suara petasan. Ini bener-bener lagi malam takbiran ini. Lagi malam takbiran. Jadi intinya, gimana cara kita berhenti jadi people pleaser? Ketika kita pengen berhenti jadi seorang yang people pleaser, itu ada tahapannya. Yang ini aku laluin juga sendiri, alhamdulillah, dan sekarang sudah selesai menjadi people pleasernya, alhamdulillah, hada min fadli rabbi. Yang pertama adalah sadar dan jujur ke diri kita sendiri. Itu yang pertama tuh. Sadar bahwasanya ya kita tanyain ke diri kita sendiri, kita ngobrol sama diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang kita rasain? Sebenarnya apa sih yang aku rasain ketika aku mengiyakan semua ajakan temanku atau orang lain atau siapapun itu? Apa yang aku rasain gitu? Apakah benar-benar emang pengen atau cuma sekedar kayak takut dijauhin atau mungkin takut dibenci dan lain sebagainya? Itu pertanyakan dulu tuh. Terus apa sih yang sebenarnya kamu inginkan? Apa sih yang sebenarnya aku inginkan ketika aku hidup di dunia ini? Karena kan kalau kita hidup di dunia ini ada beberapa prioritas yang aku rasa itu perlu ditetapkan lah prioritas itu antara diri kita sendiri, keluarga, teman, guru dan lain sebagainya. Itu kan banyak kan. Nah, itu kita harus pertanyakan dulu tuh, apa sih sebenarnya yang kita inginkan di dalam hidup ini? Apa sih yang pengen kita lakukan? Apakah ketika kita mengiyakan ajakan orang lain itu memenuhi apa yang kita inginkan dalam hidup ini atau tidak? Nah, itu kan harus kita pertanyakan dulu tuh. Baru ketika itu sudah beres, kita next ke step selanjutnya, yaitu adalah kita mulai latih berkata tidak. Latih loh ya. Latih itu berarti yang namanya latihan ya nggak mungkin 100% langsung berhasil gitu. Kayak misalnya pemain bola, nggak mungkin sekali latihan langsung jadi pemain internasional, kan nggak mungkin juga kan. Ya namanya latihan, bahkan berinteraksi sama teman pun ada latihannya juga, latihan berkata tidak ini. Karena berkata tidak itu bagi sebagian orang itu sulit banget, jujur. Itu termasuk aku juga waktu itu. Karena ketika aku berkata tidak sama temanku sendiri, ya itu rasanya kayak bersalah banget gitu loh. Padahal yang diminta tolongnya itu hal yang mungkin kurang baik dari segi syariat, secara agama dan sebagainya, itu kurang baik gitu. Tapi ketika aku iyakan, itu aku juga berarti menomorduakan syariatku dong. Itu kan jadi salah juga kan. Nah, nanti kita tetapkan mana yang prioritas sebenarnya, kayak gitu. Nah, mulai dari hal kecil dulu, kita latihan berkata tidak. Contohnya, misalnya teman-teman sering diajak, biasanya nih ya, kalau di kampus atau di sekolah, atau di tempat kerja. Kalau di tempat kerja kayaknya jarang deh. Kalau di kampus, minta ditemenin ke toilet, atau minta ditemenin ke kantin, minta ditemenin jajan gitu. Misalnya kita lagi di kelas nih, ngerjain tugas gitu ya. Ini yuk temenin ke toilet bentar, atau temenin ke kantin deh, pengen beli nasi sebentar. Aku lagi ngerjain tugas. Pasti ada posisi di mana ketika aku ngerasa sungkan. Aku lagi ngerjain tugas nih. Oh, yaudah nih, aku tugasnya nanti aja deh, lanjut lagi, gampang. Padahal aku udah greget banget pengen nyelesain tugas itu. Tapi karena rasa ketidakenakanku, akhirnya aku mengiyakan ajakan itu.
Itu paling basic banget tuh. Itu minimal banget sama teman dengan ajakan yang mungkin bisa dibilang, ah ini mah sendiri juga bisa sih. Masa ke toilet harus ditemenin, masa ke kantin harus ditemenin kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang kecil misalnya diajak ke toilet biasanya tuh kalau ini sih perempuan biasanya teman-teman kelasku tuh kadang kalau mau ke toilet 2 orang yang perempuan lah ya. Itu nggak tahu alasannya apa, mungkin kalau dua-duanya pengen ke toilet oke. Tapi kalau satunya cuma ditemenin doang, itu kalau misalnya dia terganggu dengan ajakannya, itu pasti ada rasa ketidakenakannya untuk dia menolak ajakan temennya itu, pasti itu. Kalau dia tidak memiliki rasa ketidakenakan, pasti dia gampang banget buat menolak itu. Karena apa? Karena dia posisinya lagi belajar dan cuma sekedar ke toilet, dan toilet itu cuma sebelah kelas. Itu kan kayak why gitu loh. Nah, itu mulai dari hal-hal yang kecil dulu kayak gitu. Nanti kalau udah hal-hal yang besar dengan minta tolong inilah, apalagi kalau udah masalah duit, itu pembahasan masih nanti lagi. Yang penting kita latihan dulu dengan ajakan-ajakan kecil, karena kan kecil besar itu kan tergantung kacamata kita melihatnya kan, kayak gitu. Terus gunakan kalimat yang sederhana, yang sopan gitu. Jadi misalnya kayak ke toilet tadi nggak mau, aku lagi ngerjain tugas nih, kamu sendiri nggak apa-apa kan, kayak gitu. Itu kan maksudnya kita tidak ada menjelekan dia, kita tidak ada ngegasnya, kita tidak ada kita menolak dengan cara yang baik gitu loh. Kalau misalnya dia marah-marah tiba-tiba, kenapa harus marah-marah gitu? Padahal kan kita tidak mengeluarkan reaksi yang menimbulkan kemarahan gitu kan. Nah jadi kayak ketika kita mengeluarkan reaksi yang tidak marah, tapi teman kita marah, berarti itu yang salah bukan dari kita. Yang salah itu bagaimana teman kita itu menyikapi sikap kita. Karena kalau kitanya tiba, udah ngapain sih ganggu ya, itu baru itu kita yang salah. Karena kan bisa kan kita menolaknya dengan baik-baik. Itu pelan-pelan latihan dengan menolak hal kecil plus menolak dengan bahasa yang sederhana, yang baik gitu, yang sopan gitu. Terus next stepnya, tetapkan boundaries, batasan. Tetapkan batasan-batasan dalam hidup kita. Batasan lah guys. Kayak ini langsung ambil contoh dari diriku aja ya. Aku tipikal orang yang bisa berteman dengan siapapun, tapi aku punya batasan tersendiri. Batasanku apa? Aku tidak mau diajak ngerokok, aku tidak mau diajak mabuk, dan lain sebagainya. Aku tidak mau. Itu udah batasan klop banget. Itu sebenarnya bukan batasan dari diriku sendiri sih, tapi agamaku, syariatku yang mengajarkan. Dan ketika syariatku mengajarkan seperti itu, aku harus aku lakukan dong. Nah, itu boundaries yang tidak boleh aku lewati. Kalau misalnya temanku, anggaplah tadi kayak misalnya kalau tadi misalnya diajak ke kantin gitu ya, minta tolong, itu masih oke kalau kita pengen mengiyakan ajakan itu ketika kita tidak merasa terganggu. Tapi kalau sudah di batasan itu, kita dipaksa untuk mengikuti ajakan mereka, itu aku big no. Big no, tidak ada alasan, tidak ada sanggahan apapun, aku bakal menolak ajakan itu. Dan teman-teman juga harus seperti itu. Karena boundaries, batasan-batasan yang kita miliki, itu adalah batasan-batasan yang memang kita tetapkan dalam diri kita. Ketika kita melewati batas itu, kita tidak tahu ke depannya bakal kayak gimana. Dan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita sendiri. Kayak gitu. Jadi tetapkan boundaries itu minimal banget. Boundariesnya, batasannya itu adalah yang ditetapkan sama agama kita. Kalau ada yang selain dari, maksudnya kayak kita bikin-bikin sendiri, kayak misalnya minuman misalnya kita nggak mau minum yang bersoda, tapi itu kan istilahnya kayak keinginan kita aja gitu, pengen nggak mau minum yang soda gitu misalnya. Terus ada teman yang ngajak kita minum soda. Itu kan sebenarnya kalau minum seperti itu kan tidak haram gitu kan, karena tidak memabukkan gitu. Tapi ketika kita tetapkan dalam diri kita untuk tidak meminum soda, dan ketika kita melewati batasan akhirnya meminum soda, itu kita merasa bersalah sama diri kita sendiri. Kita harus tetapkan boundaries itu. Kita harus punya batasan-batasan dalam hidup kita. Kita harus tetapkan, karena setiap orang itu harus banget wajib punya boundariesnya masing-masing. Karena biar apa? Biar biar lurus gitu loh. Maksudnya kayak tidak mendengar kanan, tidak mendengar kiri. Jadi kita enjoy buat ngejalanin hidup. Itu boundaries itu penting banget. Terus step yang selanjutnya adalah stop over explaining. Kita itu ketika menolak ajakan teman kita atau orang lain, kita itu nggak perlu menjelaskan alasan yang detail banget untuk menolak ajakan mereka. Misalnya kayak diajak ngopi nih, kita di rumah terus kafenya atau tempat ngopinya itu jauh gitu. Ya udah bilang aja, aduh enggak dulu deh, nanti aja, bensinku nggak ada gitu, atau lagi habis bensin, atau lagi nggak ada uang jajan. Udah clear, nggak usah kayak
aduh nggak bisa, sore aku lagi ngerjain tugas, ini tugasnya pak ini deadline-nya ini nggak usah. Yang penting ketika sudah menolak itu sudah dijelaskan bahwasanya memang itu udah masuk akal gitu alasannya. Jadi kayak nggak perlu over explaining bahwasanya setiap yang ingin kita lakukan itu mereka harus tahu gitu. Jadi nggak perlu banget kayak gitu, karena ketika kita over explaining malah mereka itu teman kita malah makin bertanya-tanya, gitu doang ini pasti kayak gitu. Karena apa? Karena ketika kita menjelaskan dengan detail itu yang ada bukan malah oke, kayak gitu, bukan kayak gitu, tapi terkadang ada aja orang yang semakin dijelaskan panjang lebar semakin banyak pertanyaannya kayak gitu. Pasti ada aja kayak gitu, karena aku merasakan itu sendiri. Dan akhirnya setelah itu kejadian di aku nggak perlu tuh menjelaskan alasanku untuk menolak ajakan temanku dengan alasan yang detail banget, nggak perlu lagi. Terus yang penting intinya singkat, jelas dan tegas. Kalau kita emang nggak mau. Kalau iya, dan lain sebagainya. Jadi yang penting kita antara iya atau tidak, udah itu clear gitu. Terus yang step selanjutnya adalah terima resiko untuk tidak disukai. Ini benar-benar dirasakan langsung sama diriku sendiri. Semua step aku rasakan, tapi ini yang paling kayak ternyata benar gitu loh. Intinya adalah ketika kita mulai menetapkan boundaries tadi, batasan-batasan tadi, terus akhirnya kita punya value diri kita sendiri bahwasanya ketika kita diajak di sini nggak mau, diajak ke sini nggak mau, itu pasti ada kalanya di mana teman kita, si Azum mah nggak bisa tuh diajak ke sini, ini. Akhirnya aku nggak disukai kan sama mereka, dan everything is okay. Maksudnya kayak memang kalau sudah di boundaries, kalau sudah ada batasannya, aku nggak peduli lagi dengan masalah perihal itu gitu loh. Karena apa? Karena ketika itu sudah ditetapkan sama diriku sendiri, aku nggak bakal sungkan buat menolak itu semua gitu loh. Jadi kayak nggak perlu banget lah untuk memikirkan sesuatu yang seharusnya nggak kita pikirkan gitu loh. Kayak misalnya ekspresi orang lain ketika kita menolak ajakan mereka, kayak ya udah kalau memang mereka tidak suka, it's okay. Itu tapi perlu belajar dulu ya. Maksudnya belajar dalam artian kita itu jangan langsung bikin orang lain benci sama kita. No, bikin orang lain benci sama kita itu jangan. Tapi sikap kita itu tetap harus baik. Tapi ketika dia benci, ya sudah. Tapi kan kita tetap menyikapi sesuatu itu dengan baik. Karena yang salah apa ya? Yang salah kaprah itu adalah reaksi mereka dengan sikap kita. Kalau mereka kepanasan dengan sikap kita yang dalam tanda kutip tidak baik gitu, kenapa harus panas gitu loh, kan aneh ya. Jadi kayak nggak make sense gitu ketika kita menolak ajakan mereka dengan cara yang baik tapi mereka ngamuk, itu aneh gitu. Jadi terimalah resikonya ketika kita tidak disukai orang lain. Nah, karena kalau kita tidak menerima dan tidak mempersiapkan itu, jujur kita bakal kayak ngerasa bersalah terus, dan akhirnya kayak ngerasa dunia ini cuman nggak ada yang mau temenan sama aku, dan itu pasti kayak gitu. Tapi ketika kita sudah menerapkan bahwasanya kita sudah siap untuk tidak disukai orang lain, itu kita enjoy banget sih, asli. Itu kita bakal membuka gerbang-gerbang produktivitas baru, nyari skill baru, pengalaman baru, itu terbuka tuh. Karena kalau aku cerita perjalananku hidup di dunia perkuliahan itu panjang sekali. Intinya adalah aku melewati fase dimana aku tidak disukai orang. Aku melewati fase itu dan everything is okay. Dan buktinya aku masih bisa makan sampai sekarang, bisa hidup sampai sekarang. Karena semua itu tidak ada kaitannya dengan kehidupanku gitu loh. Semuanya ini adalah karunia dari Allah. Jadi kayak kita nggak perlu banget. Yang penting intinya adalah kita menjadi baik aja. Dah cukup. Mau reaksi orang lain kayak gimana dan sebagainya, itu nggak perlu dipikirin, nggak usah capek kita. Terus yang selanjutnya adalah ini tidak disukai orang itu normal, oke? Normal ya, normal, oke? Terus bangun self worth. Intinya adalah nilai kita itu, nilai dalam diri kita, value kita itu tidak ditentukan sama orang lain, guys. Jadi kalau kita ngerasa hidup ini tidak sesuai, tidak berjalan dengan sebagai mestinya, karena orang lain tidak hadir di kehidupan kita, why gitu loh. Padahal hidup ini tetap akan terus berjalan ketika kita walaupun melangkah sendiri, itu bakal tetap berjalan. Intinya adalah naikkan value kita, naikkan nilai dalam diri kita. Jadi kayak kita itu ngerasa bahwasanya hidup di dunia ini ya bakal berjalan terus kok. Karena apa? Karena memang sudah tetap sudah Allah tetapkan untuk kita terus berusaha gitu. Karena kalau kita cuman bergantung sama teman kita, sama orang lain, itu kita nggak bakal berkembang, guys. Jujur, karena
Karena teman kita itu punya kesibukannya masing-masing, punya tanggung jawabnya masing-masing, ya kan? Sama kita juga. Kalau kita nunggu mereka terus, kita nggak bakal jalan. Sedangkan teman kita itu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Lah kita nungguin mereka, ketinggalan dong. Kayak gitu kan. Jadi kayak, ayo kita pelan-pelan naikkan value kita, nilai diri kita, semuanya. Intinya adalah kita jangan takut untuk jalan sendiri, oke? Terus kita itu akan terus tetap berharga meskipun kita berkata tidak. Itu udah pasti. Maksudnya kayak ketika kita menolak ajakan orang lain, itu bukan berarti kita salah kok. Itu malah justru apa ya? Intinya adalah ketika kita berkata tidak ke orang lain, itu tidak ada yang salah sama sekali. Itu everything is okay kok. Maksudnya tidak menurunkan value kita, tidak menurunkan nilai kita, dan tidak merendahkan orang lain. Jadi kayak tidak itu sulit banget diucapkan, padahal ya apa ya, tidak merugikan siapapun gitu loh, kayak gitu. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Contoh perubahan yang ketika kita ketika kita beres untuk melewati fase-fase step-step tadi untuk tidak menjadi people pleaser. Contohnya misalnya kita dulu bilang kayak, iya deh nggak apa-apa, ayo. Kalau ini ya, kalau nerima ajakan, iya deh nggak apa-apa, ayo. Mumpung lagi kosong nih, lagi luang dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita tuh lagi capek. Walaupun waktu kita lagi luang, tapi kita capek. Maksudnya secara fisik, secara tenaga tuh habis gitu, karena kita sudah melakukan banyak aktivitas. Ya, itu makanya kenapa ada waktu kosong buat kita istirahat. Tapi karena kita sungkan ke teman kita, akhirnya kita iyain aja. Ya deh, ayo, nggak apa-apa. Kita mumpung kosong nih waktunya. Paling kita capek. Tapi ketika kita sudah melewati fase-fase tadi, step-step tadi, kita bakal berubah dengan mengeluarkan jawaban, sorry ya, aku sekarang lagi butuh istirahat, barusan pulang kerja, barusan pulang kuliah. Jadi masih belum bisa sekarang, maaf ya. Itu kan lebih enak kan? Maksudnya kayak tidak ada yang bikin sakit hati dan tidak ada yang merasa bersalah. Karena kalau di jawaban yang pertama tadi yang iya deh nggak apa-apa, itu yang capek bukan teman kita, tapi diri kita sendiri. Dan itu malah menjadi penyakit kan buat diri kita sendiri. Makanya intinya adalah setiap ajakan itu bukan berarti harus diterima 100%. No, kita harus tentukan dulu apakah kita memang benar-benar kosong, benar-benar punya tenaga untuk keluar lagi. Kan kalau misalnya diajak nongkrong itu kan pasti kita harus nyalain motor, atau mungkin harus jalan kaki, atau harus mesen transportasi online dan sebagainya. Itu kan tenaga lagi tuh. Kita tentukan apakah memang tenaga kita cukup buat sampai sana, kayak gitu. Jadi kayak nggak cuma perihal waktu, perihal tenaga, perihal uang, itu harus kita perhatikan juga. Karena ajakan-ajakan itu ya balik lagi, pasti ada resikonya. Resikonya dalam artian bukan yang negatif ya. Kayak resiko itu kan segala sesuatu harus kita hadapi kan. Kalau keluar resikonya kita menyiapkan waktu misalnya 1 jam, 2 jam buat nongkrong. Terus tenaga kita, harus segini, jam segini harus pulang buat istirahat. Terus di sana mesen apa, itu duit. Terus kita ngobrol apa, itu sama teman kita. Itu kan harus ada harus ada ininya dong, harus ada preparingnya juga kan, kayak gitu. Terus next, reminder yang penting buat kita semua. Yang pertama adalah kita itu nggak hidup buat nyenengin orang lain. Oke, itu yang pertama. Kita tuh nggak ada tugas untuk menyenangkan orang lain. Bikin senang orang lain tuh bukan tanggung jawab kita gitu loh. Itu tanggung jawab masing-masing setiap dari kita. Karena kalau kita sudah menghibur sehiburan apapun, kalau dia moodnya lagi nggak baik ya nggak baik gitu. Kalau lagi bad mood ya bad mood gitu. Sama kayak kita. Kalau misalnya kita lagi sehappy apapun, terus tiba-tiba ada yang datang, teman kita kayak ajakan, berat kita itu gampang buat menolak. Oh sorry, aku lagi ini. Itu sambil senyum tuh, itu pasti enjoy gitu buat menolaknya gitu. Makanya kita itu tidak ada kewajiban untuk menyenangkan orang lain, dan orang lain tidak ada kewajiban untuk menyenangkan diri kita. Bagaimana kesenangan itu bisa muncul adalah timbulnya dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri menerima itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan buat kita, itu kita bakal happy. Kalau itu datangnya untuk mencabik-cabik hati kita, itu kita bakal capek sendiri. Jadi kayak semua itu balik lagi sebenarnya ke diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menyikapi aja sebenarnya. Kayak itu. Terus yang kedua, remindernya adalah kita itu berhak memilih diri kita sendiri. Itu udah paten tuh. Maksudnya kayak kita itu sangat-sangat berhak untuk memilih diri kita sendiri dibandingkan ajakan orang lain. Sama kayak tadi sih, sebenarnya kasusnya hampir sama terus ya, karena people pleasure itu kan kayak kita nggak enakan lah gitu. Tapi sebenarnya untuk memilih diri kita sendiri itu nggak ada salahnya sama sekali. Kita berhak untuk memilih diri kita sendiri, karena memang itu sudah ya namanya diri kita sendiri, masa nggak kita pilih sih? Kecuali kalau diajak kebaikan kita menolak. Balik lagi, menolaknya apakah
apakah ada alasannya atau apa, itu kan pasti balik lagi dong. Yang penting intinya adalah kita detailkan dulu alasan-alasan yang apakah kita benar-benar harus menolak, harus terima, dan itu semuanya harus ada alasan yang bisa bikin mereka itu nggak bertanya-tanya gitu loh. Jadi gitu. Intinya sih sebenarnya kalau bikin mereka bertanya-tanya juga nggak apa ya, nggak masalah sama sekali. Maksudnya nggak perlu detail-detail juga ngasih taunya. Yang penting intinya ada apa ya, meyakinkan mereka bahwasanya oh lagi nggak bisa nih gitu. Itu clear kok, nggak usah panjang-panjang, nggak usah ngedetail gitu loh. Kita tuh berhak kok buat memilih diri kita sendiri. Terus yang ketiga adalah menjaga diri dalam rangka membentuk self respect. Kita tuh harus respect sama diri kita sendiri guys, karena jujur kita tuh capek guys kalau mengiyakan ajakan orang lain. Itu capek. Itu kita oke lah sekali dua kali kita main-main sama teman-teman, healing sama teman-teman, itu oke lah, seru lah. Tapi ketika setiap hari healing, setiap hari nongkrong, nggak baik. Jujur aku itu di dunia perkuliahan itu sudah menetapkan boundaries batasan-batasan kapan aku nongkrong dan sebagainya itu baru di semester akhir. Jadi aku ada fase penyesalannya lah dalam hal pertemanan gitu. Jadi intinya kita tuh harus respect sama diri kita sendiri. Diri kita sendiri kita tetapkan batasan-batasan yang dimana kita tidak boleh melewati batasan itu dengan alasan apapun. Nggak boleh, oke? Terus itu 3 reminder penting. Yang pertama, kita itu tidak hidup untuk menyenangkan orang lain. Yang kedua, kita itu berhak untuk memilih diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita harus respect sama diri kita sendiri. Terus yang terakhir, ini pesan buat teman-teman semua. Berhenti jadi people pleaser itu bukan berarti kita jadi jahat. Tapi itu adalah mulai belajar untuk adil kepada diri kita sendiri. Oke? Karena kalau kita bisa adil antara diri kita dengan orang lain, dengan teman kita, itu hidup kita bakal lebih enjoy, dan kita asik loh buat ngejalanin hidup itu kalau kita tidak selalu terbebani dengan ketidakenakan. Rasa ketidakenakan itu memang PR banget buat kita, tapi itu bukan berarti tidak bisa dihilangkan. Itu pasti bisa dihilangkan dengan cara tadi. Itu step-step yang aku laluin tadi ya. Itu kalau teman-teman cocok dengan step itu, silahkan kalian bisa coba cara itu. Nanti kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, kalian boleh isi kolom komentar, nanti kita ngobrol di sana, atau kalian boleh DM di Instagram aku. Jadi mungkin itu pembahasan di konten kali ini. Ini konten pertamaku. Mohon maaf apabila kata-katanya ada yang kurang berkenan atau masih belibet dan sebagainya. Intinya aku suka yapping. Jadi kalau kalian suka mendengarkan yappinganku, jangan lupa subscribe dan juga follow di Instagramku @dzzom, dan semoga ini menjadi langkah awal yang bermanfaat buat kita semua. Aku ingin mengabdikan diriku dalam hidup ini, di kehidupan ini, sebelum Allah panggil aku kembali. Aku ingin menjadi orang yang bermanfaat sebanyak apapun. Aku ingin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada siapapun. Jadi ini insya Allah di YouTube ini aku pengen menjadikan salah satu wasilahnya. Dan teman-teman semua juga, aku harus juga belajar dari teman-teman semua, karena kita saling ya. Karena aku di sini tidak mau mengajarkan, aku pengennya sharing-sharing. Jadi intinya kita sama-sama menggapai ridhonya Allah melalui YouTube channel ini, oke? Insya Allah. Jadi kenapa aku tidak membahas agama dulu? Kita pelan-pelan dulu dari kebiasaan diri kita. Jangan people pleaser dulu, oke? Nanti insya Allah next yang akan datang kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan sama agama, oke? Barakallahu fikum. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ghafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.